Budidaya jahe di media karung bekas ini. Apa saja media tanamnya, kemudian seperti apa tipsnya agar tanaman jahe kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dosen petani. Masih suasana lebaran ya. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga dengan penuhnya kita menjalankan ibadah Ramadan, kita tetap bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Syawal ini. Dan sebenarnya kita udah lama nggak buat konten ya, karena di momen Ramadan kemarin juga agak susah mencari waktu untuk buat konten. Nah, ini mumpung juga masih dalam suasana libur, ada beberapa hal yang saya kerjakan di rumah ya. Jadi ini masih temanya berkebun di pekarangan. Di kesempatan ini saya mau bagi cerita kepada sahabat dosen petani semua tentang cara budidaya tanaman jahe dengan memanfaatkan polybag dan atau karung bekas. Tapi di kesempatan ini saya gunakan karung bekas. Ini karung bekas beras ya, 10 kg berasnya. Dan saya akan coba bagikan cara atau tahapan tanam jahe, budidaya jahe di media karung bekas ini. Apa saja media tanamnya, kemudian seperti apa tipsnya agar tanaman jahe kita bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sebagai bentuk dukungan kepada dosen petani untuk memotivasi kita terus memberikan informasi yang menarik tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih, dan ini dia informasi lengkapnya. Baik sahabat, untuk yang pertama yang saya mau bagikan dulu itu adalah campuran media tanamnya. Jadi di kesempatan ini kita gunakan media tanam itu yang pertama arang sekam. Ini dia arang sekam. Kemudian juga tanah. Ya, ini tanah. Dengan perbandingan campuran itu 1:1. Tapi itu lebih dianjurkan seandainya ada kotoran hewan atau pupuk kandang, itu lebih bagus lagi untuk pencampuran media tanam ini. Tapi berhubung kemarin kita cari kotoran hewannya atau pupuk kandangnya belum ada kondisi yang kering, maka kita putuskan untuk tahap awal ini kita hanya gunakan 2 campuran ini saja. Jadi arang sekam ini, kemudian tanah. Nah, arang sekam sendiri ini kita gunakan karena memang arang sekam itu memiliki beberapa manfaat ya untuk tanah. Yang pertama, dia membantu menjaga kelembapan dan juga kegemburan tanah. Nah, jahe sendiri karena dia umbi-umbian ya, tanaman yang berumbi, maka tanah yang gembur itu mutlak diperlukan untuk budidaya jahe. Kemudian, arang sekam ini juga membantu berkembangnya mikroorganisme yang baik untuk tanah dan juga tanaman, sehingga dia bisa menjaga kesuburan tanah. Nah, jadi 2 bahan ini itu tinggal kita aduk saja. Ini karena sedikit ya, bisa gunakan tangan, atau kalau misalnya banyak kita bisa gunakan bantuan cangkul atau sendok semen juga bisa. Tapi ini karena sedikit ya, jadi kita aduk begini aja. Oke. Nah, jadi tanah ini kondisi sebenarnya ini cukup liat ya, cukup padat. Tapi karena sudah bercampur dengan arang sekam, dia menjadi gembur. Oke. Ada juga beberapa teman yang merekomendasikan atau menyarankan pencampuran dengan sedikit pasir, tujuannya sama ya, untuk gembur. Tapi karena kita sudah buat campuran arang sekamnya 1:1, jadi nggak perlu lagi dicampur pasir. Nih sahabat bisa lihat kondisinya setelah dicampur dengan arang sekam. Oke, kita aduk-aduk begini aja. Oke, sampai tercampur rata. Oke, pastikan mencampur atau mengaduk media tanamnya dengan rata ya. Oke, ini berasa nih sahabat nih, tanah yang tadinya padat jadi lebih gembur nih. Oke, setelah tercampur rata, nah kita tinggal
masukkan ke wadah. Ya, kita gunakan ini plastik karung bekas. Sahabat juga bisa gunakan polybag ya, yang ukuran segini nih, yang ukurannya cukup besar. Ya, kita masukkan. Nah, di tahap awal itu kita nggak perlu isi penuh. Ya, jadi cukup isi segini nih. Kira-kira 1/4 bagian lah dari total panjang karung. Kenapa? Alasannya jahe sendiri itu cenderung rimpangnya itu tumbuhnya ke atas. Nah, jadi nanti selama proses budidaya kita akan melakukan pembumbunan di rimpang-rimpang jahenya. Nah, setelah nanti jahenya tumbuh mulai besar, ini nanti kita bumbun sampai karungnya terbuka semua. Nah, oke. Setelah diisi kita susun kayak gini nih. Kita susun kayak gini. Ini sementara sebelum dipindahkan. Kemudian, nah ini dia bibit-bibit jahe yang kita mau pindah tanamkan pada sore ini. Sahabat bisa lihat ini sudah tumbuh ya, sudah tumbuh. Ini juga kita lakukan penyemaian. Jadi ada baiknya sebelum pindah tanam ke media tanam itu kita semai dulu. Tujuannya untuk memastikan bahwa bibit yang kita pindah tanamkan atau kita pindahkan ke media tanam itu adalah benar-benar bibit yang sudah tumbuh, sehingga memperkecil pekerjaan kita selanjutnya seperti penyulaman gitu ya. Nah ini, dan ini usia semai ini udah sekitar berapa ya, 3 mingguan setelah semai ini sudah tumbuh kayak gini nih, udah keluar daun juga. Nah, untuk penyemaian sendiri ada beberapa metode penyemaian ya, tapi kalau misal kita hanya lakukan dengan menaruh rimpang-rimpang jahe ini di bawah pohon pisang, karena di sana dingin, lembab ya, tanpa ditimbun. Ada juga yang melakukan penimbunan tapi kita nggak ditimbun. Nah, untuk tips memilih bibit jahe kita sudah pernah bagikan di video sebelumnya. Sahabat bisa cek di bagian sini nih ya, saya taruh nanti, bisa cek di sana cara memilih bibit jahe yang baik dan benar. Oke, kemudian untuk cara penanamannya sendiri kita contohkan yang ini ya. Oke, ini misalnya. Oke, jadi kita tinggal taruh seperti ini, taruh begini. Oke ya, nggak usah terlalu dalam. Oke, kemudian kita timbun dengan memastikan tunasnya itu ke atas, ke arah atas. Nah, ini misalnya yang belum terlalu tinggi ya, jadi kita taruh begini, nggak usah terlalu dalam. Oke, kemudian kita timbun dengan memastikan tunasnya itu tetap ke atas. Nah, setelah ini kita tinggal susun ke tempat yang kita mau atau kita inginkan. Saya taruh di sini. Oke, saya taruh di sini. Dan sahabat bisa lihat, ini dari sini sampai ke bagian depan itu sudah ditanami semua. Dan ini kondisi jahenya yang sudah mulai tumbuh tinggi ini sahabat ya, helaian daunnya sudah mulai banyak. Nah, ini kondisinya. Oke, kalau yang itu tuh bunga-bunga tuh itu untuk lebah trigona, karena kita juga budidaya lebah trigona. Jadi kita tanamin bunga di ruang-ruang yang tersedia, di tempat-tempat yang tersedia. Baik sahabat dosen petani, itu tadi tips dari kita cara budidaya jahe di dalam polybag atau karung-karung bekas. Dan simak terus channel ini, pantau terus channel ini, karena kita akan bagikan nanti bagaimana perkembangan jahe dalam karungnya. Tiap bulannya nanti kita bagikan bagaimana ceritanya. Dan semoga saja informasi atau cerita yang kita bagikan pada sore ini bermanfaat bagi sahabat semua, dan juga memotivasi sahabat semua untuk memanfaatkan pekarangan sebagai kebun yang juga bisa menghasilkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak dukungannya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe dan dapatkan informasi yang menarik dari dosen petani tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, untuk yang mau diskusi atau memberikan saran, tanggapan, dan kritikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian follow juga kita di Instagram dengan alamat @dosen.petani. Akhir kata, saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah informasi. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.